jemaat Tuhan. Haleluya, saya sekali lagi mau sapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari di rumah. Shalom jemaat Tuhan. Ada sukacita hari ini, amin. Sama-sama bersyukur kita masih bisa ada di tempat ini walaupun Bapak-Bapak Ibu di rumah dan kami ada di sini. Namun itu tidak mengurangi sukacita kita untuk sama-sama memuliakan Tuhan, amin. Haleluya. Hari ini kita akan sama-sama meninggikan Dia, memuliakan Dia, sebab hanya Dia yang layak dipuji dan disembah, dan bagi Dia segala pujian kita dan rasa syukur kita. Ada amin saudara? Haleluya. Mari kita sama-sama tutup kepala, tutup mata dan tundukkan kepala. Kita akan mengucap syukur. Bapa yang setia, Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk sepanjang minggu ini. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu, untuk kasih-Mu Bapa. Bahkan untuk kesehatan kami, untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, untuk keluarga kami, bahkan untuk gereja ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk teknologi yang mengizinkan kami untuk bisa sama-sama beribadah. Kami tahu Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang dapat kami andalkan di dalam segala situasi apapun dalam hidup kami. Hanya Engkau Allah yang sanggup Tuhan untuk menolong kami. Kami tidak akan pernah bisa mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami mau tanggalkan itu semua, sebab kami tahu Tuhan kami tidak akan mampu. Hanya Yesus yang mampu. Dan hanya Engkau yang layak terima setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Termulialah Engkau. Biar mata dan hati kami tertuju fokus hanya padamu Tuhan. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau, Tuhan hidupku, bagi nama Tuhan.
kami, kota kami dipenuhi, bumi ini dipenuhi nama Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tahu Engkau Allah yang sanggup dan Engkau Allah yang layak untuk terima pujian dan penyembahan kami. Sebab hanya bagimu kemuliaan, sebab hanya bagimu kuasa, keagungan dan sembah puji kami Tuhan. Hari ini Bapa, kami kembali datang Tuhan untuk memuliakan Engkau, untuk menyerahkan kehidupan kami, untuk berfokus hanya padamu Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau yang jumpai kami kembali. Karena kami tahu Tuhan hadirat-Mu ada Tuhan bersama dengan setiap kami. Dan hadirat-Mu itu yang sanggup untuk memulihkan kami, yang sanggup untuk mengubahkan hidup kami menjadi yang baru. Ajar kami Tuhan, pada hari ini kami memiliki pengharapan yang baru di dalam Engkau. Pada hari ini Tuhan, kami kembali mendapatkan sukacita dan semangat yang baru untuk menjalani hari-hari kami dan untuk mempersembahkan yang terbaik seperti untuk Engkau dan bukan untuk manusia. Semua ibadah ini hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mau sapa semuanya dengan shalom. Ada semangat amin hari ini, ada sukacita amin. Haleluya. Hari ini kita sama-sama akan memuji Tuhan, tapi sebelumnya saya mau ajak Bapak Ibu yang ada di rumah untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian, segala puji syukur. Mari kita sama-sama tepuk tangan kita untuk Tuhan. Haleluya. Di
berkuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu semuanya, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita sama-sama kembali pejamkan mata kita. Kita siapkan hati kita. Rasakan hadiratnya ada bersama setiap kita dimanapun kita berada. Kaulah yang telah mati bagi kami Bapa. Kami jauh dari sempurna. Kami manusia yang berdosa, tapi Engkau Allah yang menyelamatkan kami dan melayakkan kami. Tuhan yang sanggup untuk menyelamatkan kami. Hari-hari ini Tuhan, terima kasih Yesus. Kiranya Tuhan, Kau yang menjamah hidup kami lagi. Izinkan kami tahu bahwa kami tidak perlu khawatir Tuhan. Kami tidak perlu takut, karena di saat kami menyerahkan hidup kami ke dalam Engkau, Engkau yang akan ambil alih seutuhnya. Terima kasih Bapa. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, demikian hidupku di
ikhlas turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah yang mulia yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Pada saat ini kami datang di hadirat Tuhan bersyukur oleh karena kemurahan kasih-Mu. Kami ada sebagaimana adanya pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah memuji Engkau Tuhan, dan tiba saatnya kami akan merenungkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau Allah Roh Kudus yang bekerja di dalam kami, sehingga kami mampu untuk mengerti, memahami akan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut firman ini di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Shalom jemaat Tuhan yang kekasih, apa kabar? Saya percaya bahwa kita semua di dalam keadaan yang sehat, amin. Satu bagian firman Tuhan untuk kita semua renungkan pada saat ini terambil dari Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-36. Saya akan membaca ayat 30 sampai saya akan membaca ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Tema kita pada hari ini, mati untuk berbuah. Katakan kepada yang ada di kiri kanan saudara, mati untuk berbuah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ketika hari Paskah tiba, maka banyak orang dari berbagai tempat pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dan di sekian banyak orang yang mengikuti hari Paskah pada waktu itu, terdapat juga beberapa orang Yunani. Mereka rindu untuk bertemu dengan Yesus. Dan kita perhatikan di dalam ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Yesus berkata kepada para murid, dan mungkin juga orang-orang yang berjumpa dengan dia pada waktu itu, Yesus berkata bahwa telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Kemudian selanjutnya dikatakan, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi melalui ayat ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus berbicara mengenai kematiannya. Bahwa sudah tiba saatnya bagi dirinya untuk menjalani penderitaan dan kematiannya. Penderitaan dan kematiannya itu disampaikan dengan sebuah perumpamaan mengenai benih, yaitu biji gandum. Dari satu benih biji gandum yang ditanam di dalam tanah akan tumbuh lalu kemudian menghasilkan buah. Dari satu benih biji gandum yang ditanam dalam tanah akan bertumbuh lalu kemudian menghasilkan buah. Apakah buah yang dihasilkan itu cuma satu? Tidak, pasti menghasilkan banyak buah. Tuhan Yesus ibarat biji gandum. Dia mati, lalu kemudian dikuburkan, lalu kemudian bangkit, dan ia menghasilkan banyak buah.
Jadi kematian Yesus menebus kita dari dosa, kematian Yesus memulihkan kita dari dosa, kematian Kristus menyelamatkan kita, kematian Kristus membawa kita kepada kemuliaannya yang semula. Kematian Kristus menghasilkan banyak buah, yaitu banyak orang yang akan percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian jemaat Tuhan yang kekasih, di dalam Lukas 23 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-49, bagaimana respon banyak orang pada waktu mereka melihat Yesus mati di atas tiang kayu salib. Di dalam ayat-ayat itu dikatakan bahwa ketika kira-kira jam 12, kegelapan terjadi, kemudian matahari tidak bersinar, tabir bait suci terbelah menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Lalu di dalam ayat yang ke-46, Yesus berseru, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Lalu kemudian Yesus mati. Di dalam ayat 47, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Dia berkata, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Kemudian di dalam ayat yang ke-48, orang banyak yang melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul diri. Luar biasa, kematian Kristus di atas kayu salib mendapatkan respon yang luar biasa dari orang-orang yang menyaksikan kematiannya pada waktu itu. Bahkan di dalam ayat 32 bagian firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama, Yesus berkata, "Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Jadi tatkala Yesus ditinggikan di bumi, maka banyak orang yang akan ditarik kepadanya. Ketika ada banyak orang yang percaya kepada Dia, menerima Dia di bumi ini. Jadi sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Yesus mati untuk menghasilkan banyak buah. Tuhan Yesus mengajarkan satu prinsip hidup bagi kita, agar kita juga seperti biji gandum yang harus mati, bertumbuh dan menghasilkan buah. Karena kalau biji gandum tidak mati atau tidak ditanam di dalam tanah, maka dia akan tetap satu biji saja. Dan itu pasti tidak menghasilkan buah. Tidak ada hidup yang berbuah tanpa kematian. Satu-satunya cara agar kita berbuah banyak adalah matikan manusia lama di dalam diri kita dan hidup sebagai manusia baru. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi saya ulangi bahwa tidak ada kehidupan yang berbuah tanpa kematian. Satu-satunya cara agar kita berbuah banyak adalah matikan manusia lama kita dan kita hidup sebagai manusia yang baru. Melalui tema hari ini, mati untuk berbuah, maka kita merenungkan 3 hal. Yang pertama, menolong orang lain bertemu dengan Yesus. Katakan menolong orang lain untuk bertemu dengan Yesus. Di dalam ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-21, pada perayaan Paskah itu, beberapa orang Yunani ingin bertemu dengan Yesus. Lalu kemudian mereka pertama-tama bertemu dengan Filipus. Mereka menyampaikan kerinduan mereka untuk bertemu dengan Yesus itu kepada Filipus. Kemudian Filipus menyampaikannya kepada Andreas. Lalu kemudian keduanya menyampaikan kerinduan orang-orang Yunani ini kepada Yesus. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sebagai orang percaya yang telah menikmati kasih karunia Tuhan, sebagai orang percaya yang telah menikmati keselamatan dari Tuhan, sebagai orang percaya yang senantiasa menikmati penebusan,
pengampunan, kelepasan, pemulihan dari Tuhan, maka kita harus menolong orang lain untuk berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Yang percaya katakan amin. Kita harus menolong orang lain untuk berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Amin. Dan ada begitu banyak cerita di dalam Alkitab yang harusnya menjadi inspirasi bagi kita sebagai orang percaya. Misalnya saja, Sida-sida dari Ethiopia, waktu dia pergi ke Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan, kemudian di dalam perjalanan pulang, Tuhan mengutus Filipus untuk menyampaikan firman Tuhan kepadanya. Karena dia tahu, dia membaca firman Tuhan, tetapi dia tidak mengerti akan firman Tuhan. Tuhan mengutus Filipus kepadanya. Lalu kemudian Filipus menyampaikan firman Tuhan kepada Sida-sida dari Ethiopia. Sehingga apa? Dia bertobat, dia percaya Yesus secara pribadi. Lalu kemudian dia memberikan diri untuk dibaptis. Atau ada kisah yang lain yang menarik. Dari kehidupan Kornelius, seorang perwira yang takut Tuhan, seorang perwira yang hidup saleh di hadapan Tuhan. Bagaimana kehidupannya? Dia mengumpulkan banyak orang di rumahnya, kemudian mengundang Petrus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi seharusnya kisah-kisah yang seperti ini menjadikan inspirasi bagi kita, membuat kita bergairah di dalam Tuhan untuk menolong orang lain berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Amin. Galatia 6 ayat 1 berkata, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Dari ayat ini dikatakan bahwa kita yang rohani. Katakan kiri kanannya, engkau yang rohani. Engkau adalah manusia rohani. Amin. Jadi kita yang rohani artinya kita yang sudah bertobat, kita yang sudah percaya, kita yang sudah hidup benar di dalam Kristus. Tatkala kita melihat orang lain yang membuat pelanggaran, yang hidup di dalam dosa, maka kita harus memimpin mereka kembali kepada jalannya Tuhan. Amin. Kita harus memimpin orang-orang lain datang ke dalam jalannya Tuhan. Mereka harus menemukan kebenaran itu di dalam Yesus. Kita menolong orang lain bertemu dengan Yesus karena kita adalah manusia rohani. Dan sebagai manusia rohani, kita memiliki otoritas, kita memiliki kuasa, kita memiliki iman yang besar. Bahkan kita hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Amin. Sehingga kita harus memimpin orang lain untuk bertemu dengan Yesus secara pribadi. Yang kedua, mati untuk berbuah. Yang kedua, berani keluar dari zona nyaman. Katakan kepada yang ada di kiri kanan, berani keluar dari zona nyaman. Di dalam ayat yang ke-25, Tuhan Yesus sering bahkan berulang-ulang menyampaikan ayat ini kepada banyak orang. Ya, di dalam Matius 10 ayat 39, di dalam Matius 16 ayat 25 sampai 26, di dalam Markus 8 ayat 35, di dalam Lukas 9 ayat 24, Lukas 17 ayat 33. Jadi ternyata Tuhan Yesus berulang-ulang menyampaikan ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal.
Tuhan Yesus sering menyampaikan hal ini berulang-ulang kepada banyak orang. Dan kalau kita perhatikan, sesuatu yang diulang-ulang itu berarti penting menjadi perhatian kita. Amin. Dikatakan begini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mencintai nyawanya artinya mencintai diri sendiri. Selalu ingin merasa aman sendiri. Lalu kemudian dikatakan tidak mau mengambil risiko. Orang yang mencintai dirinya sendiri tidak mau mengambil risiko. Orang yang mencintai dirinya sendiri akan selalu mengabaikan firman Tuhan. Orang yang mencintai dirinya sendiri memilih hal-hal yang menyenangkan secara dunia karena memang dia mencintai dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Dan orang-orang yang demikian bersedia untuk berbuat apa saja, ya, bersedia berbuat apa saja, mengorbankan apa saja. Pokoknya asal bisa hidup enak dan aman. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, itu yang akan menghancurkan hidupnya sendiri. Dia kehilangan nyawanya, artinya apa? Tidak memperoleh hidup yang kekal. Tetapi dikatakan selanjutnya, barang siapa tidak mencintai nyawanya, tidak mencintai nyawanya, bukan berarti bahwa membenci hidupnya atau membenci dirinya sendiri. Tetapi artinya rela berkorban, rela menderita kalau itu diizinkan Tuhan. Rela menderita karena nama Yesus dan karena Injil. Maka dikatakan dia tidak kehilangan nyawanya. Dia memiliki hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, mengapa ada banyak orang yang tetap mencintai nyawanya atau mencintai dirinya sendiri? Padahal akibat daripada mencintai dirinya sendiri adalah menghancurkan hidupnya. Dia kehilangan kehidupan yang kekal di dalam dirinya. Mengapa? Karena tidak berani keluar dari zona nyaman. Orang yang mencintai dirinya sudah nyaman dengan dirinya sendiri. Sehingga ketika melangkah keluar dari dirinya, maka itu yang membuat dia tidak nyaman. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mengapa sampai ada begitu banyak orang tetap mencintai dirinya sendiri? Karena tidak berani keluar dari zona nyaman. Zona nyaman membuat kita berjalan di tempat, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Zona nyaman membuat kita tidak menghasilkan sesuatu secara maksimal. Zona nyaman membuat kita tidak membuka diri terhadap perubahan dan hal-hal yang baru. Inilah orang yang hidup di dalam zona nyaman. Dan kalau kita perhatikan di sepanjang Alkitab, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mengapa Tuhan memanggil Abraham keluar dari rumahnya, keluar dari kampung halamannya ke tempat yang awalnya dia tidak tahu. Lalu kemudian mengapa bangsa Israel dipanggil keluar dari tanah Mesir? Mengapa Daud dipanggil untuk berhenti menjadi gembala domba? Mengapa Petrus dan Andreas dipanggil untuk meninggalkan jalan mereka dan mengikuti Yesus? Tuhan senang dengan perubahan dan pembaharuan. Katakan yang ada di kiri kanan saudara, Tuhan senang dengan perubahan
dan pembaharuan. Tuhan memanggil kita keluar dari zona nyaman kita untuk mengalami perubahan dan pembaharuan. Yang percaya katakan amin. Orang yang keluar dari zona nyaman akan mengalami pembaharuan di dalam hidupnya. Dari yang tadinya kehidupan yang berpusat pada diri sendiri berubah menjadi kehidupan yang berpusat kepada Kristus. Orang yang keluar dari zona nyaman pasti mengalami yang namanya multiplikasi di dalam hidupnya. Yang percaya berkata amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman kita. Hal-hal yang biasa yang membuat kita nyaman, kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman itu. Kita harus siap untuk berubah. Amin. Apalagi dengan masa sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, situasi yang ada sekarang ini menuntut adanya perubahan di dalam diri kita masing-masing. Misalnya saja kalau yang tadinya nyaman untuk komsel secara langsung, maka sekarang ini situasi keadaan membuat kita berubah untuk komsel secara online. Itu adalah salah satu contoh bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita keluar dari zona nyaman kita. Amin. Yang terakhir, mati untuk berbuah. Yang ketiga, memberi diri untuk melayani. Katakan memberi diri untuk melayani. Di dalam ayat yang ke-26 berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadi ternyata di dalam ayat yang ke-26, syarat untuk melayani Tuhan adalah harus mengikut Dia. Amin. Katakan kiri kanannya, ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Syarat satu untuk melayani Tuhan adalah mengikut Yesus. Menjadi pengikut Tuhan. Bukan menjadi pengikut yang lain. Kalau kita mau melayani Tuhan, maka kita harus mengikut Tuhan. Kita harus menjadi pengikut Tuhan, bukan menjadi pengikut yang lainnya. Amin, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dan sebagai pengikutnya Tuhan Yesus ingin untuk memakai kita membuat perubahan. Tuhan mau memakai kita untuk membuat perubahan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau melalui kita terjadi perubahan di dalam keluarga kita. Tuhan mau memakai kita untuk membuat perubahan di dalam pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Tuhan mau memakai kita untuk membuat perubahan di dalam pelayanan kita bersama. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu kita harus melayani Tuhan. Amin. Di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa Allah itu adil. Dia tidak lupa akan pekerjaan kita. Dia tidak lupa akan kasih kita. Dia tidak lupa akan pelayanan kita yang telah kita tunjukkan terhadap namanya dan terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan tidak lupa semuanya itu. Amin, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tuhan selalu mengingat akan semua yang kita kerjakan bagi kemuliaan namanya. Di dalam ayat yang ke-26, ayat yang ke-28, orang yang melayani Tuhan itu pasti dihormati oleh Bapa yang di sorga. Amin.
Orang yang melayani itu pasti dimuliakan oleh Bapa kita di sorga. Jadi mari kita sama-sama ambil bagian di dalam pelayanan. Amin. Di dalam 1 Timotius 3 ayat 13 berkata, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Jadi ketika kita melayani dengan baik, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dikatakan bahwa kita mendapatkan kedudukan yang baik. Dan ketika kita melayani dengan baik, maka dikatakan ayat firman Tuhan ini bahwa kita akan bersaksi dengan leluasa. Tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk bersaksi tentang Tuhan, tentang karyanya kepada orang lain. Mengapa? Karena kita melayani dengan baik. Amin. Tetapi mengapa ada begitu banyak orang yang tidak mengambil bagian di dalam pelayanan? Mengapa banyak orang enggan untuk melayani? Ada berbagai alasan, ada yang bilang, wah aku tidak layak untuk melayani, pastor. Berarti kita juga tidak layak untuk beribadah kepada Tuhan kalau misalnya alasannya itu. Atau alasannya, waduh saya tidak punya kemampuan untuk melayani. Padahal Tuhan berikan kemampuan yang luar biasa bagi setiap pribadi kita yang percaya kepada Dia. Itu bukan menjadi alasan bagi kita. Tetapi alasan yang paling utama orang enggan untuk melayani adalah mereka tidak siap untuk berkorban bagi Tuhan. Oleh sebab itu lewat kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, yang belum mengambil bagian di dalam pelayanan, ayo mari kita sama-sama melayani. Amin. Jadi ada 3 kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama pada hari ini. Mati untuk berbuah. Yang pertama adalah kita menolong orang lain untuk bertemu dengan Yesus. Yang kedua, kita berani keluar dari zona nyaman kita. Dan yang ketiga, kita memberi diri untuk melayani. Itulah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan untuk kita semua pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Engkau tolong kami semua jemaat-Mu Tuhan, sehingga lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang kami renungkan bersama-sama, mengubahkan kami semua Tuhan. Kami mendapatkan berkat dari dalamnya, sehingga kehidupan kami terus senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau senantiasa lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita masuk di dalam doa syafaat kita. Bapa di sorga, Bapa yang mulia, yang kudus, yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami datang di hadapan Tuhan bersyukur oleh karena kemurahan kasih-Mu kami bisa beribadah, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan pada kesempatan ini hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat yang ada ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati mereka semua di dalam kehidupan setiap hari. Lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Hindarkan dan jauhkan daripada seluruh jemaat Tuhan segala sakit, penyakit, virus, bakteri maupun niat jahat orang Tuhan. Perlindungan kuasa darah Yesus itu menjadi bagian kami semua. Terima kasih Bapa, Engkau campur tangan di dalam segala usaha pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan. Dan biarlah kelimpahan, terobosan itu terus terjadi lewat setiap usaha pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati anak-anak kami semua di dalam pendidikan dari TK sampai ke perguruan tinggi Tuhan. Berikan mereka hikmat, akal budi, kemampuan, masa depan yang terbaik Tuhan siapkan bagi anak-anak kami semua.
Dan Tuhan tolong sehingga mereka terus belajar takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa menyerahkan semua kegiatan pelayanan, biarlah semuanya berjalan dengan baik bagi kemuliaan-Mu Bapa. Dan saat ini kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong pemerintah bangsa kami, mampukan mereka di dalam hikmat-Mu Tuhan, supaya mampu untuk melakukan semua tanggung jawab mereka di dalam memajukan bangsa ini Tuhan, di dalam mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan tolong TNI Polri supaya dapat menjaga keamanan di bangsa ini dengan baik. Kerinduan kami supaya ekonomi bangsa kami juga terus bertumbuh Tuhan, walaupun di tengah-tengah masa yang sulit seperti sekarang ini. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan para medis mereka semua yang bekerja di rumah-rumah sakit yang ada. Tuhan tetap berikan kekuatan kesehatan yang prima bagi mereka semua, sehingga mereka dapat melayani dengan baik. Mereka semua yang dirawat Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan mereka semua Bapa, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dan hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada ke dalam tangan-Mu Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Saya persilakan semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Angkat tangan-Mu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah yang kekal yang berasal dari Allah Bapa kita, keselamatan di dalam Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, tetap tinggal menyertai jemaat Tuhan mulai hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.